Halo, selamat malam semuanya. Saya Paramita Sesara. Saya bekerja di H&M Indonesia sebagai fashion visual merchandiser dan trainer untuk visual merchandising department. Sebelum menjadi seorang visual merchandiser, saya pernah bekerja sebagai fashion stylist dan fashion writer di sebuah majalah lokal di Indonesia, lalu bergabung ke sebuah department store lokal sebagai fashion stylist dan trainer untuk VM team. Selanjutnya, sebenarnya apa sih profesi dari seorang visual merchandiser itu gitu. Jadi visual merchandiser itu job desk utamanya adalah dia membuat display dari sebuah toko supaya tokonya itu terlihat sangat menarik dan inviting untuk customer. Sehingga kayak calon customer yang potensial dan mungkin belum kenal dengan brandnya, dia tertarik untuk masuk ke dalam toko kemudian berbelanja. Bagian terpenting dari sebuah toko itu sebenarnya adalah si window display. Kalau windownya itu udah bagus dan menarik, customer pasti akan tertarik, kemudian akan masuk ke dalam toko dan melihat-lihat lebih lanjut, terus kemudian belanja. Jadi biasanya treatment untuk window itu kita mentreatmentnya dia dengan lebih serius dibanding dengan bagian lain. Kemudian yang gak kalah penting adalah store area. Store area ini merupakan area entrance dari sebuah toko dan biasanya ada konektivitas antara window dengan store area. Jadi looknya pasti kurang lebih sama, tema yang dipakai sama, color combinationnya juga sama. Kalau di dalam sebuah toko itu setiap area atau setiap spot itu pasti akan diisi dengan tren yang berbeda-beda dengan color combination yang berbeda-beda. Jadi customer akan lebih mudah untuk mencari barang yang dia inginkan gitu. Jadi sebuah toko yang bagus itu spotnya harus jelas, udah gitu display barangnya juga harus jelas, kombinasi warnanya juga harus jelas. Nah di dunia visual merchandising itu kita kayak kalau untuk di fashion kita punya yang namanya window changing sama indoor changing. Jadi biasanya setiap dua minggu sekali kita melakukan change over untuk merubah look toko mulai dari window sampai indoornya sehingga semuanya terlihat fresh dan menarik. Ini yang namanya indoor changing. Jadi setiap hampir semua areanya itu diubah. Naik temanya juga sama. Jadi nanti biasanya sebelum weekend dilakukannya. Jadi pas weekend udah siap di present kepada customer. Looknya udah baru. Tahapan-tahapan dari window dan indoor changing itu sendiri, ini pertama kali, jadi sebelum changing biasanya kita mencari inspirasinya itu bisa datang dari mana aja, kita biasanya juga banyak lihat dari fashion blogger, terus dia gitu dari runway, dari majalah, film, atau enggak video klip musik. Jadi inspirasi itu penting supaya kita bisa membuat look yang bagus dan semenarik mungkin. Nah ini tahapan-tahapannya, pertama kita tuh harus melakukan sample picking sebelum kita melakukan change over. Biasanya sample picking itu kita ambil semua barang dari departemen yang akan kita changing untuk kemudian memudahkan kita dalam proses membuat tampilan display yang baru nantinya. Setelah sample picking itu nanti kita lanjutkan dengan yang namanya trend dan color grouping. Jadi dari sampel-sampel garment yang tadi udah kita ambil harus kita grouping ke dalam tema-tema dan color combination yang berbeda sesuai dengan guideline basic dari headquarter. Nah itu biasanya udah ada guideline basicnya tapi kita harus mengembangkan itu sendiri jadi buying suggestion yang lebih menarik untuk customer, terus udah gitu styling mannequin yang juga lebih menarik. Lalu kita juga membuat area planning. Di sini kalau di dunia visual merchandising kita punya yang namanya planogram. Jadi sebenarnya kayak layout gitu. Lalu kita udah spot-spot sendiri tuh area ini akan diisi dengan tren mana, color yang mana, area yang lain juga untuk tren yang mana dengan color yang mana gitu. Dan biasanya untuk barang-barang paling baru itu letaknya pasti akan di entrance gitu, di area entrance. Lalu kita ada yang namanya proses rematching. Ini kita mix and match untuk manekin, terus juga mix and match baju untuk ditaruh di wall display, untuk di fixture-fixture yang ada di toko tersebut. Intinya dari rematching ini adalah kita membuat buying suggestion untuk customer sehingga customer terinspirasi. Lalu kita juga ada final preparation, jadi prosesnya itu seperti kayak membuat hairdo untuk manekin yang akan kita pakai, terus udah gitu kita juga harus perfect ironing sama perfect steaming supaya nanti bajunya nggak lecek pas dipakai sama manekinnya gitu, karena baju yang lecek itu pasti akan mengurangi value dari si baju tersebut. Lalu pada saat changing day itu prosesnya bisa lumayan seharian gitu. Jadi kita mulai dari window changing dulu, lalu berbarengan dengan indoor changingnya juga. Kita mendandani manekin. Terus biasanya kita kosongin area dari departemen yang mau di changing itu dan kita isi dengan sampel-sampel. Kemudian diisi dengan barang-barang yang baru gitu.
Kita juga ada daily maintenance di sini, seperti mengganti baju-baju manekin biasanya yang udah habis, atau kalau ada barang yang udah habis di floor itu biasanya juga kita ganti, cleaning, terus udah gitu juga kita ganti wall decorationnya, biasanya supaya look toko selalu fresh. Lalu visual merchandiser itu juga harus mendisplay setiap barang baru yang datang dari shipment di toko itu. Biasanya sih normalnya antara 3-4 kali dalam seminggu itu barang baru datang, jumlahnya juga banyak, dan itu gimana caranya supaya customer aware kalau toko kita itu punya barang baru gitu. Jadi si visual merchandisernya harus mendisplaynya dengan sebaik mungkin dan sevisible mungkin. Lalu enaknya jadi visual merchandiser itu dia selalu bisa aware dengan tren terbaru gitu. Terus udah gitu dia juga bekerja di lingkungan yang sangat dinamis, juga sangat kreatif, dan dia bisa bermain-main dengan kreativitasnya di area yang relatif besar, yaitu sebuah toko. Untuk menjadi seorang visual merchandiser yang baik, yang paling pertama sih mungkin harus punya good sense of fashion gitu, karena tugasnya dia juga adalah memberikan inspirasi kepada customer dalam hal berpakaian, juga memberikan buying suggestion kepada customer gitu, supaya mungkin customer yang bingung gitu, gimana ya kalau masuk ke toko terus mau beli bajunya gimana, dia bisa ngasih tahu gitu. Nah, seorang visual merchandiser juga harus bisa think visually and commercially. Jadi kalau dalam membuat display atau kayak stylingan manekin, dia harus bisa berpikir juga secara komersil, apakah baju itu bisa laku dijual atau enggak. Kalau stylingannya terlalu aneh atau displaynya terlalu aneh dan nggak bisa dipakai, dia juga nggak bisa jualan gitu. Karena intinya adalah untuk mendorong sales dari si toko itu sendiri. Akhir kata saya bisa bilang kalau profesi visual merchandiser itu is a fun and promising career. Itu bisa jadi option atau bisa jadi pilihan untuk yang ingin berkarir di dunia fashion. Terima kasih.